Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 4H. Di sini kami akan menjelaskan alat bantu analisis, yaitu analisis deskriptif. Nah, jadi kita harus tahu nih, apa sih pengertian dari analisis deskriptif itu? Jadi, analisis deskriptif itu adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sekumpulan data dengan cara meringkas dan menyajikan data yang diperoleh dari sampel atau populasi tersebut dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti tabel, grafik, atau ukuran-ukuran statistik deskriptif. Nah, analisis deskriptif itu dibagi menjadi beberapa jenis nih teman-teman, berdasarkan tujuan dan karakteristik data yang dianalisis. Nah, yang pertama ini ada analisis univariat. Jadi, analisis univariat adalah analisis yang dilakukan pada satu variabel data. Tujuannya adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik dari variabel tersebut. Contohnya itu ada distribusi frekuensi, ada ukuran pemusatan data seperti median, dan modus. Lalu ada ukuran penyebaran data seperti rentang, varians, dan standar deviasi. Lalu ada juga bentuk distribusi data seperti skewness dan kurtosis. Yang kedua ada analisis bivariat. Analisis bivariat adalah analisis yang melibatkan dua variabel data. Tujuannya adalah untuk menggambarkan hubungan atau pola antar dua variabel tersebut. Contohnya yaitu ada tabulasi silang untuk data kategori, lalu ada analisis korelasi untuk data numerik, dan juga ada regresi linier sederhana. Yang ketiga ada analisis multivariat. Analisis multivariat adalah analisis yang melibatkan lebih dari dua variabel data. Tujuannya adalah untuk menggambarkan hubungan atau pola antar variabel-variabel tersebut. Contohnya seperti analisis faktor, analisis kluster, dan juga analisis diskriminan. Yang keempat ada analisis data cross-seksional. Analisis data cross-seksional adalah analisis yang dilakukan pada data yang dikumpulkan dalam satu waktu tertentu dengan tujuan untuk menggambarkan karakteristik populasi pada waktu tersebut. Yang kelima ada analisis data time series. Jadi analisis data time series ini adalah analisis yang dilakukan pada data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu dengan tujuan untuk menggambarkan pola perubahan suatu variabel atau fenomena dari waktu ke waktu. Nah, kalian harus tahu kalau pemilihan jenis analisis deskriptif yang tepat bergantung pada tujuan penelitian, jenis data yang dimiliki, dan informasi yang ingin diperoleh dari data tersebut. Analisis deskriptif dapat memberikan gambaran awal tentang data dan juga membantu dalam memahami karakteristik utama dari data tersebut. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke fungsi analisis deskriptif. Jadi yang pertama itu ada menggambarkan atau mendeskripsikan sekumpulan data secara ringkas dan informatif. Ini itu memberikan gambaran umum tentang karakteristik data seperti nilai-nilai sentral, penyebaran, dan distribusi data. Lalu fungsi selanjutnya adalah untuk membantu mengorganisasi dan meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami seperti tabel, grafik, atau ukuran-ukuran statistik deskriptif. Nah, ini itu memudahkan dalam menyajikan informasi penting dari data yang besar atau kompleks. Lalu fungsi selanjutnya yaitu dengan menggunakan teknik-teknik analisis deskriptif seperti visualisasi data dan perhitungan ukuran-ukuran statistik, kita bisa mengidentifikasi pola, tren, atau hubungan awal dalam data. Nah, fungsi selanjutnya yaitu memberikan gambaran awal tentang data yang diperoleh sehingga memudahkan dalam memahami dan menginterpretasikan data tersebut dalam melakukan analisis lebih lanjut. Lalu dapat digunakan untuk membandingkan karakteristik antara dua atau lebih kelompok data seperti membandingkan rata-rata atau distribusi data antar kelompok. Nah, analisis deskriptif ini juga mempunyai tujuan, yaitu diantaranya adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sekumpulan data secara ringkas dan informatif. Ini memberikan gambaran umum tentang karakteristik data seperti nilai-nilai sentral, penyebaran, dan distribusi data. Analisis deskriptif membantu mengorganisasi dan meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti tabel, grafik, atau ukuran-ukuran statistik deskriptif. Ini memudahkan dalam menyajikan informasi penting dari data besar atau kompleks. Lalu, analisis deskriptif seringkali menjadi langkah awal yang penting sebelum melakukan analisis inferensial atau pengujian hipotesis. Hasil analisis deskriptif dapat membantu dalam perumusan hipotesis dan analisis deskriptif dapat membantu dalam pengambilan keputusan dengan memahami distribusi data,
pola dan tren peneliti dan teman-teman agar kita lebih memahami lagi apa itu analisis deskriptif. Di sini kami mempunyai contoh kasus dari analisis deskriptif, yaitu analisis kepuasan pelanggan terhadap layanan e-commerce. Latar belakangnya adalah e-commerce telah menjadi tren belanja yang populer di Indonesia. Banyak perusahaan berlomba-lomba menyediakan layanan e-commerce untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan e-commerce, sebuah perusahaan melakukan penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif. Tujuannya adalah mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan e-commerce, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Data penelitian diperoleh dari survei online yang dibagikan kepada pelanggan perusahaan. Survei tersebut menanyakan tentang berbagai aspek layanan e-commerce, seperti kemudahan penggunaan website, kecepatan pengiriman, dan kualitas produk. Data survei dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif seperti rata-rata, median, modus, standar deviasi, dan presentase. Analisis ini membantu untuk mengetahui distribusi data, pola, dan juga tren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan e-commerce perusahaan cukup tinggi. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah kemudahan penggunaan website, kecepatan pengiriman, dan kualitas produk. Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan dapat melakukan beberapa hal untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, seperti meningkatkan kemudahan penggunaan website, mempercepat waktu pengiriman, dan juga meningkatkan kualitas produk. Kesimpulannya adalah analisis deskriptif dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan e-commerce. Hasil analisis dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh dari studi kasus analisis deskriptif. Teman-teman diharapkan bisa memahami apa itu analisis deskriptif sekarang. Contoh studi kasus lainnya adalah analisis prestasi akademik siswa, analisis tren penjualan, analisis tingkat kemiskinan, dan analisis persebaran virus. Nah, itu tadi sekian yang bisa kami jelaskan dari kelompok 3 mengenai analisis deskriptif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.